memujimu, memuliakanmu, mengagungkanmu. Engkau Allah yang hidup, Allah yang bertahta dalam kerajaan sorga, Allah yang memberkati hidup kami, Allah yang maha hadir, Allah yang hadir pada saat ini di tengah-tengah ibadah kami. Pada saat ini Tuhan, kami mau belajar dari firman-Mu. Tolong kami, ajari kami agar kami dapat memahami firman Tuhan, hidup di dalamnya dan menjadi pelaku firman-Mu. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu untuk menyatakan kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya Tuhan. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom bagi kita semua. Mari kita buka Alkitab kita dari Amsal pasal 4 ayat 25. Amsal 4 ayat 25, dan nanti kita sambung dari 2 Timotius pasal 1 ayat 6. Amsal 4 ayat 25. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. 2 Timotius pasal 1 ayat 6. 2 Timotius 1 ayat 6. Kita baca sama-sama lagi. 1, 2, 3. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan dan melakukan dalam hidup kita. Tema kita pada hari ini mengembangkan diri. Mengembangkan diri ini sama dengan meningkatkan diri. Kalau berbicara tentang meningkatkan diri, saudara, kita tentunya yang punya anak masih kecil, umur 4 atau 5 tahun sudah mulai masuk TK, saudara. Waktu masuk TK, anak itu, saudaraku, belum bisa apa-apa. Ya, belum bisa, dan biasanya dilatih menulis angka 0, ya, 0, 0, 0. Lama-lama nanti akan meningkat menulis angka yang lain, angka 1, angka 2, huruf dan seterusnya. Nah, kita melihat anak ini meningkat, saudara. Meningkat dari yang tidak tahu menulis menjadi tahu menulis. Dari yang tidak kenal huruf menjadi kenal huruf. Dari yang tidak mengerti tentang pelajaran, akhirnya anak ini menjadi mengerti. Itu namanya meningkat, saudara. Nah, sebenarnya meningkat ini bukan hanya bagi anak-anak yang sekolah, saudara. Saudara dan saya umat Tuhan yang semakin meningkat menjadi dewasa, saudara, terjadi juga perubahan. Terjadi perubahan, peningkatan, saudara, dari yang tidak tahu siapakah Tuhan Yesus menjadi tahu, ya. Dari yang tidak tahu ayat-ayat firman Tuhan menjadi tahu. Dari yang tidak tahu berdoa menjadi bisa berdoa. Itu namanya meningkat, saudara. Kalau tidak terjadi peningkatan, itu namanya bukan bertambah dewasa, saudara. Jadi dewasa itu terjadi peningkatan, terjadi perubahan, saudara. Terjadi perubahan dalam diri kita. Itu namanya meningkat menuju dewasa, saudara. Kalau tidak terjadi perubahan, itu namanya tidak meningkat. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita perhatikan tadi di dalam Amsal pasal 4,
biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Maksudnya kita berjalan menuju ke depan. Seperti saya katakan, dari tidak tahu menjadi tahu, semakin mengerti, semakin meningkat dan meningkat. Nah, kalau kita perhatikan tadi dalam 2 Timotius pasal 1 tadi, dikatakan Paulus mengingatkan Timotius agar Timotius mengobarkan karunia Allah yang ada padanya. Mengobarkan karunia. Kalau berbicara tentang mengobarkan karunia, tentunya tidak menyimpan, tidak mengubur, tetapi mempergunakan, mengasah, dan juga meningkatkan, saudara. Nah, mengobarkan karunia, mengobarkan karunia yang ada pada kita. Maksudnya seperti apa, saudaraku? Dan dalam hal apa saja sih perlu kita meningkatkan diri? Kalau anak sekolah tadi dari tidak tahu menulis menjadi bisa menulis, dari tidak tahu membaca menjadi bisa membaca. Nah, dalam hidup kita, saudaraku, apa saja sih yang perlu ditingkatkan? Apakah kita berkata, saya yang penting percaya Tuhan Yesus cukup, seumur hidup saya cukup ini aja, nggak ada yang perlu ditingkatkan? Apakah kita akan berkata begitu? Itu namanya bukan umat Tuhan yang dewasa, saudara. Kalau anak-anak kita yang semakin dewasa, saudaraku, dia makin bertanggung jawab, dia bisa dipercayakan tugas tertentu, dia bisa melakukan tugas itu tanpa harus disuruh, dia mandiri. Kita udah pelajari dari minggu-minggu yang lalu, ya, umat Tuhan yang mandiri, umat Tuhan yang dewasa, umat Tuhan yang bertanggung jawab. Nah, ada terjadi perubahan, saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam hal apa saja sih harus terjadi perubahan dalam hidup kita? Dalam hal apa saja yang harus meningkat dalam diri kita? Seperti tadi saya katakan, dari sejak kita percaya kepada Tuhan Yesus sampai akhir zaman, sampai Tuhan Yesus memanggil, hanya taunya satu itu doa. Jangan, saudara, itu bukan meningkat namanya. Kalau anak kita seperti itu, kita sedih, saudara. Dari mulai bayi kita suap sampai dia tumbuh dewasa, masih juga makan harus disuap, saudara. Pasti kita nangis ngelihatnya. Ya ampun, anakku ini kenapa? Dari sejak umur setahun saya suap, sekarang udah 20 tahun masih juga harus saya suap. Itu bukan meningkat namanya, bukan. Bukan, itu menurun, saudara. Karena sudah sekian. Nah, umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan sudah berapa tahun? Saudara hitung, saudara mempercayai Tuhan Yesus sudah berapa tahun? Dan peningkatan apa yang terjadi dalam diri saudara? Nah, itu yang perlu kita cek diri kita. Adakah peningkatan atau sama seperti 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu? Itu namanya bukan meningkat, saudara. Bukan meningkat. Ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada dikatakan dalam 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 6 demikian. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Ini Tuhan menghendaki saudara dan saya ada peningkatan. Peningkatan agar ditambahkan, dikatakan kepada iman kita, saudaraku, yaitu kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, dan kesalehan. Jadi kita beriman kepada Tuhan Yesus sudah tepat,
mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, menerima Yesus dalam hati kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu sudah tepat. Tetapi kata firman Tuhan, perlu ditambahkan kepada imanmu itu, yang pertama tadi kebajikan, yang kedua tadi pengetahuan, yang ketiga tadi saudaraku adalah penguasaan diri, yang keempat adalah ketekunan, yang kelima adalah kesalehan, dan yang keenam sebenarnya kasih akan saudara. Itu di ayat berikutnya, saudara. Nah, kalau kita amati ini, saudara, kita bisa cek diri kita, sudahkah terjadi peningkatan pada iman saya? Apakah sudah bertambah kebajikan saya? Kebajikan itu adalah orang yang bijaksana, baik hati, penuh perhatian, murah hati. Itu kebajikan, saudara. Jadi pada saat kita berbuat baik, itu kebajikan, saudara. Pada saat itu kita berbagi, itu kebajikan. Pada saat kita memperhatikan orang lain, itu kebajikan. Apakah sudah semakin meningkat kebajikan kita? Ini yang perlu kita cek. Oh iya, kebajikan saya meningkat enggak ya? Atau tetap sama seperti dulu? Dulu saya masa bodoh, sekarang juga masa bodoh. Dulu saya tidak peduli dengan perasaan orang lain, sekarang juga saya tidak peduli. Dulu saya tidak peduli dengan kesulitan penderitaan orang lain, sekarang juga saya tidak peduli. Di mana peningkatan kebajikannya, saudara? Peningkatan kebajikan. Terjadi perubahan, saudara. Perlu ditambahkan kepada iman kita dikatakan kebajikan, saudara. Itu perlu meningkat. Dan kita cek diri kita, sudahkah semakin meningkat? Atau sama seperti dulu, baru percaya Yesus. Dan yang kedua, saudaraku, pengetahuan. Apakah pengetahuan kita tentang firman Tuhan semakin meningkat? Atau dari dulu, sekarang, dan seterusnya hanya tahu satu ayat, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Apakah segitu terus? Seperti saya dulu sebelum lahir baru, memang hanya itu yang tahu. Karena di gereja kita dari sejak kanak-kanak disuruh membaca ayat itu, saudara. Dan harus hafal. Jadi akhirnya bertahun-tahun hanya itu aja. Apakah pengetahuan Alkitab kita hanya satu ayat? Atau saudara berkata, oh saya ayat kesukaan saya adalah, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Oh, ini adalah ayat kesukaan saya. Udah cukup satu ayat aja. Itu bukan meningkat dalam pengetahuan Alkitab kita, saudara. Pengetahuan Alkitab kita perlu kita tingkatkan, kita tambahkan. Ayat hafalan setiap hari Minggu kita ulang lagi di rumah, ulang lagi. Pengetahuan Alkitab kita semakin meningkat, saudara. Pengetahuan Alkitab kita juga meningkat dari pembacaan Alkitab secara berurut. Makanya kita disarankan, umpamakan pagi hari kita bersaat teduh merenungkan mungkin hanya beberapa ayat, malam hari sebelum tidur kita baca 3 pasal, 4 pasal, 5 pasal, itu meningkatkan pengetahuan Alkitab kita. Ada juga orang kalau nggak sibuk katanya sampai 10 pasal, tetapi perlu teratur, saudara. Perlu teratur dan dibaca secara berurut supaya tahu. Saya sering menyarankan bacalah mulai dari Matius sampai Wahyu, setelah itu nanti baru dari Kejadian sampai Maleaki. Tujuannya apa, saudara? Karena Matius itu lebih cepat, lebih mudah dicerna dan diingat dan dihafal dan disimpan dalam hati. Kalau Kejadian sampai Maleaki agak-agak lama, agak-agak sulit. Apalagi di bilangan, menghitung agak sulit. Tapi nggak apa-apa, nanti berikutnya tetap kita baca juga, saudara.
tapi ada peningkatan. Kalau kita tidak ada peningkatan, kita akan berkata, saya Matius saja tidak pernah saya baca sampai habis. Itu bukan meningkat, saudara, bukan. Itu jalan di tempat. Perlu terjadi peningkatan, saudara. Yang belum pernah membaca secara berurut, ayo mari berubah. Ayo mari berubah. Sadarkan diri sendiri, saya mau baca firman Tuhan secara berurut. Sadarkan diri sendiri, saudara. Jangan sampai kita terlalu terlena, baca Alkitab itu tidak begitu penting, yang penting saya udah percaya Yesus. Jangan begitu, saudara. Harus kita meningkatkan diri, saudara. Meningkatkan pengetahuan Alkitab kita, saudara. Meningkatkan pengetahuan apa lagi, saudara? Meningkatkan pengetahuan kita berdoa, saudara. Waktu kita baru percaya Yesus, kita tidak pernah bersuara. Kita selalu berdoa dalam hati. Setelah 20 tahun percaya Yesus, hanya bisanya berdoa dalam hati. Disuruh oleh anaknya, ayo mama pimpin doa. Udah bapak aja, saya nggak bisa bersuara. Banyak sekali alasan orang begitu, saudara. Seumur hidup nggak pernah bersuara berdoa. Alasannya berdoa dalam hati juga Tuhan dengar. Akhirnya seumur umur nggak bisa mimpin doa. Nah, bagaimana seorang ibu mimpin doa di tengah-tengah anaknya, saudara? Kalau nggak pernah belajar, itu juga perlu belajar. Oh, saya mau belajar Tuhan, bersuara, berdoa. Mulai dari yang singkat, doa makan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk makanan ini. Tuhan berkati menjadi kesehatan dalam tubuh kami. Amin. Itu sangat-sangat singkat. Dimulai dari yang singkat. Dilanjutkan dengan yang lebih panjang lagi. Dilanjutkan dengan doa syafaat. Doa syafaat itu yang panjang, ada poin 1, 2, dan 3, dan 4, dan seterusnya. Doa syafaat kita di gereja kita di penghujung ibadah rata-rata sekitar 10. Dikatakan di sini poin 1 sampai 5, di sini poin 6 sampai 10. Tapi saya perhatikan mayoritas jemaat kita berdoanya dalam hati. Lama-lama dia ngantuk. Dia akan bilang, lama banget sih ini doa. Ya karena nggak keluar suaranya. Diajak mari kita keluarkan suara kita. Kenapa sih tidak berani mengeluarkan suaranya? Emang pernah kita dicela? Suara kamu cempreng, kamu nggak cocok berdoa bersuara. Nggak ada, saudara, nggak ada itu yang berkata begitu. Tuhan pun nggak pernah berkata begitu. Kalau jadi singer, jadi WL, ya memang cempreng itu kurang bagus karena nanti mempengaruhi yang lain. Kalau berdoa enggak. Mau suara kita cempreng, mau fals, mau apa, berdoalah dengan bersuara. Itu berlatih, meningkatkan diri, saudara. Meningkatkan diri dalam hal berdoa, bersuara, memimpin doa. Jadi dari doa makan, lama-lama meningkat, doa mau tidur, lama-lama meningkat, doa syafaat, saudara. Ada seorang ibu dulu pernah curhat kepada saya, Bu, saya mau belajar berdoa syafaat. Soalnya saya dengar waktu pendoa syafaat itu bisa pokok doanya 5 buah. Untuk saudara yang sakit disebutkan namanya, untuk pembangunan gereja disebutkan jumlah dana yang dibutuhkan, terus untuk penginjilan, untuk bangsa dan negara. Saya mau loh seperti itu. Saya satu aja terkadang udah lupa, udah teledor, udah keteter. Saya bilang, kalau mau menjadi pendoa syafaat, minta kepada Tuhan. Tuhan Yesus, tumpangkan tanganmu atas mulut saya. Jamah mulut saya ini, penuhi mulut saya ini dengan doa, dan doa. Dia praktekin loh, saudara. Dia praktekin. Sebulan berikutnya berani dia memimpin doa syafaat, saudara. Benar loh, Bu. Pada saat tumpang tangan ke mulut kita, rupanya kuasa Tuhan bekerja. Sekarang saya bisa berdoa syafaat untuk 2 poin. Puji Tuhan. Dan berani saya buka suara, puji Tuhan, saya bilang. Berikutnya, terus minta, tumpangkan tangan atas mulut bibirnya.
Akhirnya dia bisa memimpin doa syafaat sampai 10 poin, saudara. Luar biasa kan? Tuhan bisa memakai semua orang, saudara, yang mau dipakainya. Ibu ini dipakai oleh Tuhan menjadi pendoa syafaat, dari tidak bisa menjadi bisa. Jadi saudara pun semuanya kita bisa dipakai oleh Tuhan menjadi pendoa syafaat. Jangan katakan, aduh saya nggak bisa mah, saya ini mah bodoh banget, saya dulu juga sekolah tinggal kelas. Nggak ada alasan begitu, saudara, nggak ada. Saya tahu ada seorang ibu, dia buta huruf, saudara, nanda tangan aja pakai cap jempol, nggak bisa punya tanda tangan, tapi dia pendoa syafaat yang luar biasa, luar biasa. Jadi bukan karena kita saking cerdasnya atau kita pendidikannya tinggi, bukan, saudara. Ada kemauan dan memohon kepada Tuhan, meningkatkan pengetahuan kita, saudara. Dan yang berikutnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa saja sih yang perlu kita tingkatkan dalam hidup kita, saudara? Antara lain tadi penguasaan diri, ketekunan, dan kesalehan. Penguasaan diri perlu semakin ditingkatkan, didoakan. Mampukan aku Tuhan menguasai diri, supaya aku tidak meledak-ledak. Mampukan aku bersabar. Kan perlu juga didoakan, karena itu bukan otomatis, saudara. Kita ini manusia berdosa kan bukan otomatis jadi baik hati, jadi rendah hati, jadi bisa menguasai diri. Enggak. Jadi orang yang sabar, enggak, saudara. Enggak, itu perlu digumuli dalam doa, didoakan terus menerus, saudara. Aku mau Tuhan, semakin hari semakin mampu menguasai diri, semakin bertekun dalam Tuhan, dan semakin hidup saleh di hadapan Tuhan. Kita mohon kepada Tuhan. Tuhan bisa mengubah seseorang, asal dia mau diubah oleh Tuhan. Kalau nggak mau diubah oleh Tuhan, yang tidak bisa diubah oleh Tuhan, orang yang bangga dengan keburukannya. Tahu bangga dengan keburukan? Saya ini keturunan tukang pukul loh, jadi kamu harus maklumi. Saya memang dari sononya udah begini. Itu namanya bangga dengan keburukan, saudara. Kalau orang yang mau merendahkan diri, memohon belas kasihan Tuhan, pasti Tuhan ubah. Pasti Tuhan ubah, saudara. Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Paulus seorang pembunuh diubah oleh Tuhan jadi penuh dengan belas kasih, saudara. Nggak ada yang nggak bisa diubah oleh Tuhan. Yang penting kita mau. Tapi kalau udah kita tolak, ya susah memang, nggak akan berubah. Seumur hidup sampai Tuhan Yesus datang juga nggak berubah, saudara. Karena kita udah tolak. Loh, memang saya begini bawaannya. Itu kan penolakan, saudara. Saya memang bawaannya kasar. Ya udah, kamu juga perlu tahu, saya nggak bisa halus, saya nggak bisa menguasai diri, saya nggak bisa sabar. Itu namanya penolakan terhadap pembentukan Tuhan, saudara. Nah, bagaimana bisa meningkatkan diri, saudara? Nggak mungkin. Mau tidak mau harus memohon pertolongan Tuhan, memohon jamahan daripada Tuhan untuk terjadi perubahan dalam diri kita. Yang berikutnya, saudaraku, seperti yang dikatakan tadi, mengobarkan karunia yang ada pada kita. Mengobarkan karunia, saudara. Karunia itu adalah kemampuan yang Tuhan berikan sejak kita percaya kepada Yesus. Kalau talenta itu adalah bakat bawaan. Jadi ada perbedaannya, bakat bawaan dengan karunia. Tapi karunia itu pun juga bisa diberkati Tuhan, dikobarkan menjadi alat untuk pelayanan. Orang baru percaya Yesus, dia diberikan karunia untuk berbicara, karunia untuk berkhotbah, karunia untuk mengajar. Itu bukan talenta bawaan lahir, bukan, saudara. Tapi ada juga memang orang yang punya bawaan lahir, talenta. Papa mamanya pemain musik, turun ke anaknya jadi pemain musik, talenta bawaan. Tapi ada juga, saudara, tidak ada dalam keluarganya pemain musik, tetapi karena dia setelah percaya kepada Yesus dikaruniakan kemampuan main musik, itu namanya karunia, saudara.
Tetapi karunia ini juga harus diasah. Karunia itu juga harus dikobarkan, kata Paulus, saudara. Kobarkanlah karunia yang ada padamu. Karunia apa yang ada pada Timotius? Perlu dikobarkan, karunia menggembalakan. Karunia untuk mengarahkan. Tuhan karuniakan itu kepada Timotius. Meskipun dia masih muda, tapi Tuhan karuniakan kemampuan itu, saudara. Sehingga ada firman Tuhan berkata, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tetapi jadilah teladan dalam perkataanmu, dalam kasihmu, dalam tingkah lakumu, dan dalam kesucian hidupmu. Jadi Timotius itu meskipun masih muda, Tuhan menghendaki dia mengobarkan karunia yang ada padanya. Nah, setiap kita dikasih Tuhan karunia. Minimal satu karunia dikasih kepada kita. Cuman banyak orang menguburkan karunia itu, nggak dipakai dengan baik. Sehingga tidak terjadi peningkatan diri, saudara. Tidak terjadi kemajuan, tidak terjadi pengembangan diri, saudara. Karena udah dikubur duluan. Nah, karena itu saudara, kita mau belajar dari Timotius mengobarkan karunia yang ada padanya. Minimal satu orang dikasih Tuhan karunia. Saya akan bacakan beberapa jenis karunia dan saudara nanti bisa cek untuk diri sendiri. Ini dikatakan dalam Roma pasal 12, dikatakan begini: karunia yang Tuhan berikan kepada kita, karunia melayani, karunia mengajar, karunia menasehati, karunia berbagi, karunia memimpin, karunia kemurahan hati. Ini Tuhan berikan kepada kita. Paling sedikit satu ada diberikan kepada kita masing-masing. Saya nggak tahu apa karunia saudara. Ada seorang ibu berkata begini kepada saya, kayaknya karunia saya karunia berbagi, Bu. Saya senang dengan berbagi. Rasanya yang meskipun sedikit yang punya saya senang berbagi. Oh, puji Tuhan, saya bilang. Dia tahu karunia dia. Ada orang berkata, kayaknya saya diberikan karunia mengajar. Saya kalau mengajar rasanya senang. Tetapi karunia mengajar ini juga harus dikembangkan, saudara. Kalau nggak dikembangkan, nggak terjadi peningkatan, saudara. Kemampuan mengajar perlu diasah, saudara. Banyak membaca buku-buku bagaimana cara mengajar yang baik, bagaimana cara menyiapkan materi yang tepat, bagaimana cara menyampaikan materi itu supaya dipahami orang. Ada orang, saudaraku, mengajar, orangnya pintar, ilmunya banyak, gelarnya ada 3, tapi kalau mengajar ngarol ngidul. Tahu ngarol ngidul? Saya pernah ada mahasiswa saya berkata begitu, saudara. Tahu nggak, Bu? Ini kan jam kuliah ini untuk beliau ini 2 jam. Materi sistematik teologi, karena mata kuliahnya sistematik teologi. Materi itu hanya 15 menit disampaikan, Bu. Jadi 1 jam 45 menit lagi apa? Ya kesaksian lah, ngarol ngidul lah, dari barat ke timur, kembali lagi ke utara, ke selatan. Astaga. Makanya kami itu bisa bolak-balik ke kamar mandi. Soalnya nggak nyambung lagi dengan sistematik teologi tadi. Udah keluar. Jadi ada orang yang begitu, saudara. Dalam hati saya, beliau ini kalau dikatakan tidak punya karunia mengajar, kayaknya nggak tepat. Kayaknya beliau ini kurang mengembangkan karunia yang ada padanya. Ya harusnya pelajari dong sistematik teologi itu. Sepanjang 2 jam ini apa yang perlu saya sampaikan, ya kan? Materinya tentang ini sampai selesai jam kuliah. Kalau hanya contoh-contoh umpamakan 2-3 menit nggak apa-apa. Tapi kalau udah ngarol ngidul, saudara, materi sistematiknya cuma 15 menit. Waduh, ngurut dada kita. Mahasiswanya itu udah gerah itu yang begitu. Ini materinya kok lari.
Jadi yang harusnya diajarkan tentang A tapi udah pindah kemana-mana. Contoh seperti itu saudara. Nah, karunia mengajar yang Tuhan berikan kepada kita harus juga diasah saudara. Harus diasah dan dikembangkan dengan baik. Dikembangkan sehingga kita semakin meningkat. Sehingga materi pada saat kita berikan sistematis materi itu kelihatan. Dan mahasiswa itu dapat memahaminya, cepat mengerti. Kan begitu saudara. Harus begitu. Seorang orang yang memiliki karunia mengajar, dia harus melakukan itu saudara. Kalau guru sekolah minggu, dia harus juga belajar dan belajar bagaimana cara mengajar dengan praktis, mudah dipahami anak-anak, mudah dimengerti. Saya pakai alat peraga apa, saya mencari contoh apa, mau tidak mau harus saudara. Itu namanya mengembangkan diri, meningkatkan diri. Kalau seorang WL saudara, dia harus belajar terus bagaimana seorang WL yang berkobar-kobar, yang tata bahasanya menarik, yang penuh dengan urapan Tuhan, yang terus dipelajari. Jangan ngawur juga ke sana ke sini. Karena ada juga kalau orang WL yang belum mahir saudara, nanti kata-katanya itu lagi diulang. Dan dia bisa panjang lebar ngomongnya. Saya dulu lagi belajar WL, dikatakan jangan kamu jadi pengkhotbah mini. Tahu maksudnya? Berarti kepanjangan itunya. Komentarnya nggak boleh. Singkat padat, tapi bisa membangun jemaah, saudara. Jadi kita dilarang itu jadi pengkhotbah mini. Ya iyalah, kalau sampai 5 menit menyampaikan komentar, waduh, jemaatnya udah capek juga itu nunggu kapan nyanyinya ini. Ada juga kan orang begitu ya. Pengkhotbah dalam pembukaan ayat itunya saudara, pembukaannya atau pendahuluannya bisa sampai 5 menit. Kapan baca Alkitabnya ini? Kan begitu jemaat. Memang begitu saudara. Jadi memang harus kita asah saudara. Kita asah, kita kembangkan, kita pelajari bagaimana cara menyampaikannya dengan baik. Itu kalau punya karunia mengajar. Karunia yang lain, karunia kemurahan saudara. Ya, kita doakan agar hati kita semakin murah hati kepada semua orang, tidak pilih-pilih, bersikap murah hati, ya kan? Tidak dapat murah hati dalam pemberian materi, murah hati dalam perhatian, kan begitu saudara? Murah hati dalam sapaan, kan begitu? Kalau Tuhan karunia memimpin, bagaimana cara bijaksana, bersikap adil, bersikap manis, bersikap baik menjadi seorang pemimpin. Kan begitu saudara. Pemimpin itu bukan hanya gembala sidang. Pada saat saudara sebagai ketua komisi, saudara adalah pemimpin saudara. Pada saat saudara sebagai guru sekolah minggu, saudara adalah pemimpin. Pada saat kita berdiri di tengah keluarga kita adalah seorang pemimpin. Pemimpin itu adalah menggerakkan orang yang dipimpinnya untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Itu pemimpin saudara. Untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Tujuannya apa? Umpamakan PKB, oh kaum bapak supaya semakin banyak, targetnya 30 orang contohnya begitu. Pemimpin itu saudara berupaya bagaimana caranya supaya target kita ini tercapai. Itu pemimpin saudara. Nah karunia memimpin ini perlu juga terus dipelajari, meningkatkan diri sehingga semakin hari mampu untuk boleh melakukan kepemimpinan itu dengan baik saudara. Nah itu antara lain, kalau karunia melayani nggak perlu saya jelaskan, saudara pasti udah tahu lah. Hal apa yang perlu dikembangkan dalam karunia melayani, ya kan? Nah karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita selalu membela diri, memang saya nggak bisa apa-apa, mari bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Katakan bersama Tuhan saya pasti mampu. Dan sebutkan yang saudara harapkan itu. Kalau saudara mau memiliki karunia mengajar, terus sebutkan. Tuhan berikan aku kemampuan untuk mengajar. Saya senang sekali menjadi pengajar. Kalau karunia menasehati, berikan saya kemampuan untuk menasehati dengan bijaksana.
Supaya orang yang saya nasihati itu hatinya malah terpanggil untuk berubah. Berikan saya kemampuan. Kita mohon kepada Tuhan. Saya mau semakin meningkat Tuhan. Saya mau semakin mengembangkan diri. Karena saya semakin bertambah, bertumbuh semakin dewasa. Terjadi perubahan, peningkatan dalam diri saya. Saya tidak mau statis. Saya tidak mau masa bodoh. Saya tidak mau jalan di tempat. Saya mau meningkat, dan semakin maju. Minta kepada Tuhan. Tuhan akan memampukan kita semuanya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya tidak dilahirkan menjadi pembicara. Tidak. Tetapi Tuhan karuniakan itu, saudara. Dan kita gumuli dalam doa. Kalau orang berkata tiba-tiba menjadi pengkhotbah, tiba-tiba menjadi pembicara dan mahir, itu bohong. Saya sebelum khotbah saya selalu tumpang tangan ke mulut saya. Jadi jangan dikira, oh udah 23 tahun jadi pendeta, kok masih juga tumpang tangan untuk mulutnya. Memang mau tidak mau. Karena memang mengharapkan kemurahan Tuhan. Kemampuan yang daripada Tuhan, saudara. Supaya jangan sembrono menyampaikannya. Supaya jangan ngarol ngidul. Supaya jangan sampai tidak dipahami oleh jemaat. Jadi kita minta, tumpangkan tanganmu atas mulut saya, penuhi mulut saya dengan firman-Mu, sehingga firman itu dapat mengalir kepada jemaat. Begitu, saudara. Jadi jangan anggap enteng, saudara. Para WL, para singer, para pemain musik, semua kita harus begitu, saudara. Memohon kepada Tuhan supaya terjadi peningkatan, terjadi kemajuan, semakin mengembangkan diri, semakin dewasa, meningkat, semakin maju di hadapan Tuhan. Kiranya kita semua semakin meningkat di hadapan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengajarkan kami, agar kami Tuhan mengobarkan karunia yang Tuhan berikan bagi kami. Dan setiap kami, anak-anak-Mu yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Engkau berikan minimal satu karunia kepada kami. Biarlah kami persembahkan karunia itu kepada Tuhan. Dan Tuhan juga berikan bakat dalam diri kami, Tuhan, talenta dalam diri kami. Tuhan juga berkati agar kami boleh persembahkan untuk Tuhan. Kami mau semakin meningkat, mengembangkan diri di hadapan Tuhan. Kami tidak mau jalan di tempat. Terjadi kemajuan dalam diri kami, kemajuan dalam pengetahuan akan firman-Mu, kemajuan dalam pengetahuan untuk melayani Tuhan, kemampuan melayani Tuhan. Kemajuan itu kami rindukan dalam hidup kami. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.